Eh, Memang saya ini sudah lama ini mengikuti romo-romo dari Ortodoks ini, Pak Jack. Saya tadi ada perkumpulan teman-teman Katolik sampai memberikan label kepada orang Romo Ortodoks yang berada di Sumatera. Saya kurang tahu dia Ortodoks Rusia atau bukan, tapi kami memberi nama kepadanya Dakocan, ya. Karena dia menuduh persis tuduhan Protestan, ya. Jadi benar kata Pak Jack, berdiri di dua kaki dan tidak punya pendirian gitu ya. Coba perhatikan. Mohon maaf ini bukan saya tidak menghormati Romo Daniel Bambang Biantoro. Dia diwawancara oleh Tanpa Ragi. Tanpa Ragi ini kan tidak jelas juga alirannya apa. Dia wawancara soal ajaran-ajaran. Lalu dia masuk ke ada perkumpulan, pernah saya ikut Pak Jack ketika dia mengadakan seminar dengan perkumpulan teolog-teolog Protestan. Dan saya itu sebenarnya mau menyampaikan pertanyaan. Jadi ada yang bertanya begini Pak Jack. Mungkin ini walaupun agak sedikit berbeda dengan topik kita tidak masalah karena ini adalah santai. Jadi pernah ada yang bertanya Pak Jack, bagaimana dengan kelompok-kelompok Uniat? Ya, Uniat itu kan kelompok-kelompok Ortodoks yang kemudian mengakui primat paus, ya, dan mereka menyatakan diri mengakui kepemimpinan paus yang ditetapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, ketika orang itu bertanya, ya, dari kelompok Protestan bertanya, bagaimana menurut pendapat Pastor Romo Daniel Bambang Biantoro dan dengan kelompok-kelompok Uniat yang bergabung dengan Katolik Roma? Dia katakan, itu sudah pasti bidat itu. Ini saya itu langsung naik darah itu, Pak Jack, tapi tidak diizinkan untuk bertanya. Itu, lihat itu. Bagaimana menurut Pak Jack ini? Dia mengatakan Uniat-Uniat itu adalah juga bidat katanya, yang mengikuti Katolik Roma katanya. Memang dia harus berkata demikian. Itu. Memang dia tidak punya pilihan lain. Supaya mempertahankan posisinya, supaya dia merasa diri itu betul sebagai pemimpin. Kalau tidak, dia termasuk di dalam yang sebenarnya itu kena balik di dia tuh. Seandainya dia itu memang bukan bidat, konteks mereka sebagai mereka adalah skismatis. Tapi intinya bahwa orang-orang seperti Biantoro ini, kalau tidak membuat diri mereka semacam penting atau apa seperti itu, nanti kan tidak menarik, kan gitu. Dan mereka berusaha supaya itu dua hal selalu mereka tekankan bahwa mereka itu apostolik, bahkan bukan sekedar apostolik, mereka pertegas kami itu yang dari itu langsung di pinggir pinggir Yerusalem itu. Dan mereka itu yang dari ini tuh, yang dari apa nama itu? Itu kan dari Konstantinopel, pokoknya yang lebih dekat dengan itu tanah air Tuhan Yesus itu, mereka itu. Jadi kita itu yang agak jauh itu. Jadi mereka berusaha, bahkan orang-orang termasuk si Nurseno itu mulai beri kesan seolah-olah dia hebat sekali dengan dia pembahasa Mike atau apa. Nah, itu dia buat dan beri kesan seperti itu, buat supaya orang bilang, hebat, wah. Nah, itu kan mereka mulai tunjuk diri seperti itu. Nah, jadi supaya orang bilang, betul, mereka ini kekristenan yang benar, mereka dari sumber. Nah, jadi mereka di satu sisi mereka tekankan yang sisi itunya. Di sisi yang lain, dari segi organisasinya, persis 100% copy paste itu gaya Protestan itu. Jadi itu mereka main dengan, jadi dari segi seperti itu, organisasi dan pelaksanaan hidup hari-hari, watak mereka, sifat mereka itu sangat Protestan. Itu gayanya sangat manusiawi. Jadi menjadikan gereja itu kayak organisasi biasa, kayak seperti perusahaan. Padahal bukan begitu. Kita ini tidak sedang bekerja untuk perusahaan yang duniawi. Ini kita ini mengikuti Tuhan Yesus, hanya melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi bukan menciptakan apa-apa yang menurut kita lebih baik. Itu menurut kita belum tentu itu yang menurut Yesus. Jadi penting sekali untuk kita pertegas hal itu. Jadi saya dukung penuh dia untuk bicara tentang hal itu. Bahkan sebaiknya lebih banyak bicara tentang hal itu. Untuk konteks saat ini. Karena saya lihat
itu mereka Biantoro dengan siapa itu Nursena itu mereka sedang mau cari panggung itu menurut saya itu. Nah, itu kita bukan kesalahannya, tetapi intinya itu hanya bikin susah gereja yang dikehendaki Tuhan itu akhirnya menjadi tercabik-cabik tambah lagi seperti itu. Tapi saya percaya dengan literatur seperti ini, sekarang ini tambah internet, ujung-ujung mereka itu hanya istilahnya sia-sia bekerja hanya untuk kemudian ya digemboskan kembali sama dengan mengisi air ke dalam keranjang. Menurut saya tidak ada manfaatnya. Nah, tapi bagaimanapun juga kita tetap berusaha untuk mengajarkan iman yang benar supaya jangan membingungkan sesama saudara kita Katolik karena gerak-gerik saudara-saudara kita Ortodoks yang dengan prinsip dua kakinya itu. Demikian. Dan saya langsung pamit karena ada kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih Pak Jack. Silakan Bapak-bapak yang mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Jack ataupun yang meneruskan tadi ya, apa yang diajarkan penebusan terbatas tadi, menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jack juga. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau berbicara? Mungkin saya sedikit saja ya, dengan yang tadi Pak Jack ya. Jadi memang kalau kita melihat fakta yang ada ya, misalnya kita berbicara tentang Alexandria ya, Alexandria. Patriark Alexandria juga yang merupakan suksesi daripada Rasul Markus, di sana kan ada 4 patriark yang mengklaim sebagai suksesor. Nah, pertanyaan yang mana? Karena di sana ada Ortodoks Yunani, ada Koptik, ada Katolik Koptik juga, tetapi ada juga yang dari Antioquia. Jadi ada 4 patriark. Nah, yang Katolik Koptik ini tentunya dia berkomuni dengan Roma. Nah, itu kita kalau berbicara Alexandria. Antioquia juga sama. Di sana juga ada 4. Ada yang dari Ortodoks Yunani, ada yang dari Suriah. Tetapi ada juga Melkit yang Katolik dan Suriah yang Katolik. Nah, yang Suriah Katolik dan Melkit ini kan mereka pada saat bergabung dengan Roma. Jadi di situ juga ada 4 patriark yang merupakan suksesor daripada tahta Antioquia. Nah, demikian halnya juga yang di Yerusalem. Nah, Konstantinopel ini kan patriark ekumene. Nah, tadi kan Bro Gia ada singgung Rusia. Nah, Rusia ini kan dia selain Antioquia, dia juga ada menggoyang Konstantinopel. Makanya kan ada keretakan hubungan, apalagi ada juga persoalan politik masuk, misalnya Ukraina. Nah, karena di Ukraina sendiri kan ada 2, ada yang sudah bergabung dengan Roma, tetapi ada yang masih bernaung di bawah ekumene Konstantinopel. Nah, Rusia kan juga mau ngambil itu. Nah, jadi dari satu sisi, kalau kita lihat tentang kepatriarkan ini, boleh dikatakan 3 patriark ini dari Antioquia, Yerusalem, dan Alexandria itu sudah istilahnya sudah tidak lagi bisa kita tahu yang mana yang merupakan suksesor daripada pengganti Petrus di Antioquia dan pengganti Markus di Alexandria, maupun katakan pengganti Yakobus di Yerusalem. Nah, yang ekumene Konstantinopel ini kan hanya tinggal nama saja sekarang ini. Gereja-gereja Ortodoks Yunani yang lain sampai dengan di Suriah pun tidak lagi seperti dahulu yang mengatakan primus inter pares itu untuk Konstantinopel. Jadi sekarang ini Patriark Ekumene Konstantinopel lagi ditinggalkan sendirian. Makanya dengan gerakan ekumene oleh gereja Katolik, nah baik dari Rusia maupun Konstantinopel ini berlomba-lomba nih untuk bagaimana bisa menarik hati Uskup Roma, Paus dalam hal ini. Nah, itulah kondisi yang sekarang ini. Nah,
Romo Daniel sendiri saya tidak tahu apakah memang benar masih yuridiksi daripada yang Rocor tadi atau jangan-jangan dia sudah model seperti si siapa lagi Aldo Romo Aldo itu. Ini kan jadi tidak jelas, tapi mengusung ortodoks begitu kan. Aldo Tulung Alo ya, Pak Ivan. Iya, betul. Ya, oke. Sebentar, paman-paman, saya mau klarifikasi di menit 0020 ya. Bro Ronaldo Tamon mengatakan bahwa Romo Daniel itu dari GGOC katanya, bukan Rokor. Nah, saya tadi menyampaikan memang Rokor, tapi perlu Pak Tamon tahu bahwa saya sesuai dengan 3 video klarifikasi Romo Daniel atas terekomunikasinya beliau dari ROC. Ya, itu yang saya katakan Rokor. Tapi kalau ya, ada beliau awalnya kan Rocor memang. Ya, oke. Makanya saya tadi mengambil dari situ. Ya, silakan Pak Ivan, lanjut. Ya, enggak. Maksudnya saya memang beliau Rocor, terus kemudian entah apa, mungkin jangan sampai juga di ekskomunikasi, terus kemudian datang sekarang jadi apa gitu. Iya. Ya, ini kita sampaikan sebagai klarifikasi. Nanti kalau data dari Bro Tamon tadi bisa diupdate lagi, ya saya coba telusuri lebih lanjut. Tapi itu dasar saya ya. Pak Ronaldo Tamon. Thank you, itu aja klarifikasi saya. Silakan Bapak.